Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra dengan NIM 76122010001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Pada kasus pertama yang akan saya jelaskan adalah kasus pelanggaran kode etik oleh psikolog yang berinisial SW yang berasal dari Amerika Serikat dengan melakukan terapi telanjang. SW melakukan terapi dengan melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakannya selama sesi konseling. SW yakin tindakannya ini dapat mencairkan ketertutupan sikap dari pasiennya. Tujuan SW melakukan terapi telanjang untuk memperlihatkan kepada pasien bahwa tidak ada yang disembunyikan dari dirinya dan mendorong mereka untuk bersikap lebih jujur. Bagi pria tertentu, melihat sosok wanita telanjang justru dapat membantu memfokuskan perhatian dan membantu mereka menyampaikan apa yang ada di pikiran secara terbuka. SW mengakui bahwa terapi telanjang tidak disetujui oleh asosiasi kesehatan mental apapun, dan dia bukan terapis berlisensi. Pada saat konseling, SW menunjukkan gaya berpakaiannya dan perlahan membuka satu demi satu pakaian ketika dia menasihati reporter berita harian untuk mencari keseimbangan hidup dan pekerjaan yang lebih baik. Teknik terapi yang diterapkan SW juga disambut suara penentang. Salah satunya seorang psikolog yang bernama Diana Kirschner, psikolog klinis di New York, menilai pendekatannya itu sebagai pelayanan interaktif pornografi melalui internet. Kasus di atas melanggar kode etik pasal 14 ayat 1 mengenai pelecehan seksual. Pasal 14 ayat 1 berisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan, atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap yang pertama tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati, atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, atau mengandung permusuhan yang dalam hal ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut. Yang kedua, bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut. Yang ketiga, sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan penggunaan layanan psikologi atau pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus pelanggaran kode etik oleh ahli psikologi berinisial AR. AR menjadi saksi yang hadir di persidangan perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin secara volunteer, bukan atas perintah pengadilan. Pengacara terdakwa Jessica mengatakan bahwa tindakan saksi ahli psikolog AR yang mengungkapkan rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Kode etik yang dilanggar ahli psikologi AR terkait pemaparan kondisi psikis Jessica. AR juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan psikologis tidak memiliki kesesuaian dan tidak benar. Pengacara terdakwa mengatakan ahli psikologi AR yang membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikologi. Apalagi ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunteer, bukan atas perintah pengadilan, dan apabila saksi ahli tersebut membuka rahasia di muka sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun, akan mendapat ancaman hukuman pidana
menurut pengacara terdakwa. Adapun kode etik yang dilanggar oleh AR yaitu pasal 24, di mana pasal 24 ini mempertahankan kerahasiaan data yang berisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Kasus terakhir merupakan kasus pelanggaran kode etik psikolog berinisial S. Seorang psikolog dengan inisial S membuka praktik psikologi dengan memasang pelang di depan rumahnya. Ia melakukan beberapa praktik antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikoterapi terhadap kliennya. Namun, ketika memberikan hasil diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak mudah dimengerti oleh kliennya. Sehingga sering terjadi salah paham terhadap beberapa klien tersebut. Hal lain sering pula terjadi saat ia memberikan prognosis kepada klien, seperti menganalisis gangguan syaraf yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter. Ia juga sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling psikologi. Terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang diterima lebih kecil dari biasanya. Di lain waktu, ada sebuah perusahaan membutuhkan karyawan baru untuk ditempatkan pada staf-staf tertentu dalam perusahaan. Pimpinan perusahaan tersebut kemudian memakai jasa psikolog S untuk memberikan psikotes pada calon karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Namun, ketika memberikan psikotes tersebut, ia bertemu dengan R saudaranya dan meminta agar psikolog S memberikan hasil psikotes yang baik supaya R dapat diterima dalam perusahaan tersebut. Karena merasa tidak enak dengan saudaranya itu, akhirnya psikolog S itu memberikan hasil psikotes yang memenuhi standar seleksi penerimaan calon karyawan. Hingga R tersebut kemudian diterima dalam perusahaan tersebut dengan menduduki staf tertinggi. Lama-kelamaan perusahaan tersebut ternyata sering kecewa nih terhadap cara kerja si R karena dianggap tidak berkompeten dalam bidangnya. Hingga akhirnya pimpinan perusahaan menyelidiki cara pemberian jasa psikolog S. Namun pimpinan tersebut mengetahui bahwa pendirian praktik psikolog S ternyata belum tercatat pada HIMSI dan psikolog S tersebut sama sekali belum pernah menjadi anggota HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Adapun kode etik yang dilanggar oleh psikolog S adalah pasal 1 ayat 3, yaitu psikolog wajib memiliki izin praktek, di mana psikolog S tidak memiliki izin praktek dan tidak terdaftar di HIMSI dan belum pernah menjadi anggota HIMSI. Yang kedua ada pasal 2, prinsip A, penghormatan pada harkat martabat manusia, ayat 1, 2, 3, dan 4. Prinsip B, dan integritas dan sikap ilmiah, ayat 2 dan 3. Prinsip C, profesional, ayat 1, 2, 3. Prinsip E, manfaat, ayat 1, 2, 3. Selanjutnya ada pasal 13, sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Selanjutnya, psikolog S juga terkena pasal 15, penghindaran dampak buruk, di mana dia melakukan dampak buruk yang berjangka panjang kepada perusahaan, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan, tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya, psikolog S juga melanggar pasal 24, yaitu mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi
wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau penggunaan layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, di mana yang sebelumnya saya jelaskan bahwa psikolog S menyebarkan data klien kepada klien barunya dengan menyebutkan nama dan diagnosa hasil dari psikotesnya. Selanjutnya ada pasal 65 interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Baiklah, sekian dari saya mengenai kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.